Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini sekitar jam setengah 4 lur. Agak sore ding. Cuman ini karena tak kasih lampu jadinya ya kayak malam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial ya lur ya, untuk pemula, untuk teman-teman yang masih mau belajar ngerakit. Karena saya jualan M2 sekitar 10%-an yang beli itu rata-rata masih belajar lur, belajar ngerakit. Jadi dan dari 10% itu banyak yang mengalami kendala. Dan ternyata kendala yang terjadi itu dari instalasi lur ya. Jadi karena salahnya instalasi maka kadang driver terjadi error, tidak mau bunyi, bahkan ada komponen yang terbakar dan sebagainya. Itu kendalanya karena masih belajar lur, jadi salah instalasi. Dan itu sangat sering sekali lur saya alamin, curhatan dari para pelanggan. Rata-rata yang masih belajar itu kesalahannya di instalasi. Kalau yang sudah mahir 99% aman saya, itu lur ya. Oke, sekarang kita rakit apa yang diperlukan dulu ya. Ini saya memakai 2 set 5200 ini lur ya. Ini untuk supply 32 volt. Saya biasanya cuma memakai 2 set saja lur, gak lebih. Dan untuk air kapurnya ini lur ya, ini juga harus sih, cuman untuk pribadi saya lebih suka yang 0,33 dulur ya. Jadi untuk low nya boleh, untuk subnya boleh. Nanti kalau ukurannya terlalu tinggi 0,4 atau 0,5 nanti hasilnya lebih kasar ya, kurang halus. Jadi kita pakai 0,33 yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja dulur ya. Kalau 0,22 atau 0,1 itu kehalusan dulur ya. Jadi yang lebih pas itu 0,33 ohm. Oke, untuk air basis ini saya pakai bentar lur, nggak fokus lur. Wah, ini kameranya nggak jos. Nah, ini kami memakai 4,7 ohm dulur ya. Apakah harus 4,7 ohm? Enggak. Ini bisa pakai 4,7 sampai 10 ohm dulur ya. Nanti tapi nggak boleh kebesaran lur. Kalau sampai 100 ohm ke atas nanti akan mempengaruhi kinerja. Jadi ini fungsinya bukan untuk merubah karakter ya. Kalau ini sebagai fuse saja. Fuse itu ya kayak sekring lur ya. Jadi ketika ada salah satu transistor yang mati, nanti ini dulu yang kebakar. Jadi masih bisa bunyi terkadang seperti itu dulur ya. Karena ada ini. Dan ini nggak usah terlalu besar dulur ya. 1/4 watt ini sangatlah cukup. Kadang teman-teman ada yang memakai 2 watt. Nah, entah kenapa nggak tahu saya. Mungkin ya pendapat orang beda-beda. Ini cuma pendapat saya dulur ya. Bisa di note bisa enggak, karena saya juga masih belajar kawan-kawan. Oke, saya pakai PCB sendiri dulur ya. Ini dari hasil gerinda lur ya. Di gerinda jadi lebih irit, lebih praktis, lebih aman dari tikus. Oh kok dari tikus, dari konsleting dulur. Kita potong, kita sesuaikan. Seperti ini dulur. Sekarang kita solder untuk kolektornya lur. Jadi ini kolektor jadi satu dulur ya. Ini buat teman-teman yang masih belajar, tolong diperhatikan. Biar nanti tidak terjadi kesalahan lagi lur. Soalnya saya juga kasihan kalau sudah beli tapi hasilnya tidak bunyi. Walaupun toh sebenarnya itu kesalahan sampean sendiri, tapi ya saya sebagai penjual tidaklah lepas tanggung jawab dulur ya. Tetap saya bantu. Cat saya itu setiap hari pasti ada yang tanya-tanya itu, kok nggak bunyi? Nah itu rata-rata pemula lur. Dan setelah saya suruh kirim fotonya, itu ternyata kadang nggak ada heatsinknya lur ya. Jadi cuma dikasih kabel-kabel. Wah, jadi benar-benar masih belajar dulur ya.
dan di situ rawan sekali, rawan tidak terhubung dan sebagainya. Nah, kalau begini insya Allah rapi dulur ya. Nah, ini saja dulur. Ini selanjutnya kita pasang air basisnya. Ini dulur ya. Ini saya buatkan karena banyak yang pemula-pemula yang masih belajar dulur ya. Jadi saya buatkan ini. Ini sangat cepat lur ini. Kalau sudah terbiasa sangat cepat. Untuk merakit seperti ini nggak perlu 1 jam malah cukup lur. Cuma beberapa menit sudah jadi. Dan jangan lupa dulur-dulur untuk selalu dukung channel saya lur ya, dengan cara subscribe lur, biar nanti saya tambah semangat untuk membuat konten-konten. Ini nggak usah saya percepat lur ya videonya, karena biar paham semuanya untuk caranya. Entah dilihat atau enggak nggak tahu lur, yang penting saya buatkan seperti ini dulur. Jadinya seperti ini. Nah ini basis jadi satu, yang NPN terus yang PNP ini basis jadi satu, kolektor jadi satu, dan nanti emitornya jadi satu semua dulur. Oke dulur, ini sudah saya sambung untuk emitornya ya, yang rapi lur ya. Terus kita jadikan satu untuk emitornya lur. Ini nanti untuk jalur speakernya lur, jangan sampai salah lur ya. Jadi kalau untuk speaker nanti jangan diambilkan dari drivernya lur, kalau bisa langsung ke sini ke emitor ini lur. Soalnya dari sinilah out hasil suara terakhir di sini dulur, biar lebih maksimal. Ngambilnya di final bukan di driver untuk speakernya. Oke dulur, ini sudah jadi seperti ini lur. Ini rangkaian final yang seperti ini bisa digunakan untuk semua macam driver kelas AB yang memakai out emitter lur ya. Pakai emitor, speakernya pakai emitor. Soalnya karena ada juga yang pakai kolektor dulur ya. Seperti itu lur. Oke, sekarang kita instalasi ke drivernya. Oke lur, ini sudah saya kasih kabel. Jadi nanti dari final ke driver itu cuma butuh 5 kabel lur ya. Jadi yang di sini di transistor NPN-nya ada 2 kabel, yaitu kabel basis dan kabel kolektor. Dan yang di PNP-nya juga ada 2, yaitu basis dan kabel kolektor. Dan yang terakhir nanti kabelnya ini kabel untuk emitor ini dulur ya, untuk emitor. Oke, proses penyambungannya. Di sini ada B plus, B min, terus 63 volt, plus min itu lur ya. Jadi B plus ini adalah basis, ke plus itu yang NPN positif dulur ya, 5200. Yang plus ini 63 volt ini ke kolektor sini dulur. Dan untuk B min ini masuk ke basis yang transistor ini lur, yang PNP. Dan untuk 63 volt ini masuk ke jalur kolektor. Dan yang masuk ke jalur ini lur, emitor ini adalah SPK ini lur ya, speaker. Jadi jalur speaker nanti masuk ke emitor. Cuma nanti speakernya tolong diambilkan dari emitornya sini lur ya, tidak usah dari driver, dari sini saja ya. Oke dulur. Dan ini untuk groundnya. Dan untuk ini komponennya tidak saya isi dulur ya, karena ini bukan PCB saya lur, ini dari PCB-nya Mas Nasrul dari Munjungan dulur, karena PCB saya stoknya kehabisan, ini masih mau nyetak lagi lur. Jadi kadang kemarin ada 1 dulur ya dari
kebanyakan apa itu, dari banyaknya orang yang pesan driver ada satu yang komplain karena ini tidak diisi. Katanya alah mengatain yang nol ya. Jadi aduh, tak blacklist lah saja. Ini karena sengaja dulur, ini sih tidak saya isi. Kalau saya isi nanti jadinya malah versup lur. Ini untuk karakternya. Ini karena apa lur ya, bukan kok gimana cuman ini saya sesuaikan dengan selera saya dulur ya. Karena ada orang juga yang suka ini dilengkapi semuanya, cuman ya terserah, itu apa ya, selera orang memang tidak sama, gitu aja dulur ya. Oke, sekarang kita pasang dulur. Kita pasang ini untuk B plus dan plusnya ini. Kita lihat ini kabelnya ada putihnya, ini adalah B dulur ya. Kita solder di B. Ini saya ambilkan di resistor ini lur, yang jalurnya ini dulur ya. Sama saja lur ya. Oke dulur, ini sudah saya sambung. Nih, yang putih ini ke basis, masuknya ke sini dulur ini jadi basis. Yang ini juga basis, yang ada putihnya ini basis, masuk ke sini. Basis ini kolektor, masuk ke kolektor, ini kolektor masuk ke kolektor. Cuma ini tidak pas di soket lur ya, tidak pas di soket, tetapi ini jalurnya dulur ya, jadi nggak masalah. Dan untuk ini kenapa saya jumper, karena untuk PCB ini, PCB dari Mas Nasrul ini antara sini sama sini ini tidak terhubung. Dan kemarin ada yang masang cuma yang satu yang finalnya diambil di sini, yang PSU dari sini, jadi tidak nyambung dulu. Jadi ini saya sambung saja biar nanti teman-teman enak nyodernya. Terus ini untuk emitor. Oke lor, ini emitornya sudah saya sambung. Saya dapatkan R lur ya, ini R yang jalur ke speaker, ini sama saja lur ya, tidak usah dijadikan masalah. Oke, sekarang kita tempel di kaki emitor transistor final. Kita solder lur. Oke lur, sudah jadi. Jadi cuma seperti ini lur ya. Jadi sangat cepat sekali untuk mengerjakan satu driver yang dilengkapi dengan final, itu sangat cepat lur. Yang penting ya harus tahu lah, itu lur ya. Teman-teman kalau belajar dijamin bisa, ini sangat mudah lur. Masih sulit mendapatkan seorang perempuan yang sesuai selera dulur ya. Ya betul lur ya. Oke dulur, kita pasang. Ini tinggal kasih ring lur ya. Kok ring apa lur? Mur jenenge. Ring piye to Pakde? Belum ada lur ringnya. Mur. Oh ini lur. Kita pasang. Sudah beres lur, ini sudah siap dikirim. Ini pesanan di Shopee. Oke, seperti ini dulur. Ini ada dua lur. Ini tadi ya sampai 1 jam sudah dapat 2 lur. Cepat ya lur ya. Oke, sekarang kita tes gimana untuk pengetesannya. Ini saya kasih tahu dulu ya untuk triknya, biar mudah, aman, tidak terjadi kebakaran, di speaker juga aman. Ini jadi tesnya ndak usah pakai speaker dulu lur, pakai AVO saja. Skalanya berapa, ndak usah yang 2000 mikro lah, pakai 20 volt saja. Kok mikro, mili lur, kok mikro. Kita pakai yang 20 volt saja lur, yang enak-enak saja, nggak usah dipersulit bang. Kalau DCO nya kalau di skala 2000 mikro ketemu sekian gimana, masih aman nggak lah? Kalau DCO itu di skala 20 volt 0,01 0,2 itu masih aman banget lur ya, nggak bakal terjadi kebakaran. Karena saya sendiri pernah mencoba memakai DCO 0,1 lur di skala 20 volt, tapi sampai saat ini belum terbakar lur. Itu pas uji coba saya buat miniaturan lur ya. Ini diambilkan dari groundnya ini nanti lur ya. Ini untuk suplainya saya pakai itu lur ya. Bentar lur, pakai
trafo biasanya 5 ampere 32 volt lur ya. Kita coba lur. Masih terhubung speaker loh ternyata. Ini untuk groundnya, pasang sini dulu ya. Iya. Dan ini untuk negatifnya. Iya. Ini untuk positifnya. Oke, jadi untuk kita mencoba nggak perlu kasih speaker dulu, cukup kolektornya saja untuk suplainya saja, plus, min, dan ground itu lur ya. Dan untuk alat tesnya itu cukup AVO saja. Ini plusnya langsung ke emitor jalur speaker, dan yang kutub negatif, prop negatif ini kita kasih ke groundingnya lur. Ini saya kasih ground di sana lur ya. Oke, nah ini volt terbaca 1,5 volt karena kondisi suplainya habis. Sekarang kita coba tancapkan ke PLN. Oke dulur, setelah kita instalasi, kita tancapkan. Sekarang kita lihat ini lur. Jadi DCO nya ini lur, min 0,00 dulur ya. Jadi kalau sudah keluar 0,00 ini sudah dijamin sudah bisa dulur ya. Lanjut untuk cek, untuk tes, kita tinggal ini lur, tekan di input ini, nanti lampunya nyala apa enggak. Nanti kalau nyala berarti bisa. Nah itu nyala lur. Nah kalau nyala berarti ini sudah dijamin 100% bunyi itu lur. Jadi seperti itu, kita nggak perlu pakai speaker. Dengan cara begini kita akan mengetahui kondisi barang yang mau kita pasang ini normal apa enggak. Jadi ini sudah beres, dijamin bunyi itu lur ya. Nah seperti itu. Dan kadang teman-teman ada kendala ketika ada yang lepas salah satu suplainya, otomatis dia akan menyala lur. Ini menyala tapi menyala terus seperti ini lur, contoh. Nah itu melolong lur, maka DCO di sini akan brojol. Jadi kita pasang lagi lur. Nah ini akan otomatis lambat waktu akan mengenolkan sendiri. Seperti itu dulur ya. Jadi ketika ada yang lepas salah satu ini akan melolong dan DCO akan loss. Maksudnya akan brojol sesuai dengan supply kita seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti mengalami DCO-nya sama seperti dari sama dengan PSU-nya, bisa jadi dari salah satu supply ini ada yang putus. Yang kedua bisa jadi dari TR ini ada yang putus lho, ada yang mati atau short. Dari kelima TR ini gampang kok, cuma ada 5 TR saja. Ketika ada yang trouble tinggal ganti TR-nya, insya Allah 100% bisa lor. Oke. Sekarang yang terakhir kita tes untuk dudutnya lor. Kita kasih speaker ya lor ya. Ini agak sulit lor, tempatnya agak mepet. Bentar lor ya, ini tak kasih ini aja lor, untuk tes bentar saja lor. Ini speaker lor, ini kita tancapkan, kita dudut lor ya. Nah seperti itu dulur. Nah ketika ditancapkan beban, kadang DCO akan berubah seperti itu dulur. Itu nggak usah kiranya seperti itu, memang seperti itu. Dan nanti ketika untuk M2 ini, ketika suplainya naik turun, nanti DCO juga akan naik turun seperti itu. Ini enggak sama dengan driver saya yang atasnya lur ya. Kalau yang atasnya itu mulai dari 12 volt sampai ke atas itu tetap 0. Kalau ini masih ada pergerakan lur, karena komponen ini yang sangat sangat minim sekali. Oke, sekian dulu dulur ya. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar, semoga cepat bisa lur ya. Oke, untuk segala kesalahannya mohon maaf, yang pasti saya banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.